Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam silaturahmi saklawase. Ya, kembali lagi di channel Haji Mintol. Oke, bagaimana kabar Anda saudara semuanya? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kali ini saya akan membahas yaitu tentang hama dan penyakit ikan lele. Ya, hama dan penyakit ikan lele. Sebelumnya mohon untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Ya. Hama dan penyakit ikan lele banyak ragamnya. Beternak lele tanpa memperhitungkan resiko serangan hama dan penyakit akan membawa malapetaka. Ya, di sini ikan lelenya sehat seger. Seger-seger, guys. Ya. Serangan hama dan penyakit ikan lele bisa dihindari dengan memperbaiki manajemen budidaya. Namun, meskipun begitu, tetap saja masih ada faktor eksternal yang tidak bisa dielakkan 100%. Banyak hal-hal tidak terduga yang bisa terjadi ketika kita membudidayakan ikan lele ini. Ya. Ini bos-bos sedang ngasih pakan lele umur 1 bulan. Sumber hama dan penyakit ikan lele dari faktor internal antara lain pengaturan pakan yang tidak tepat, benih yang membawa bibit penyakit, sampai pengaturan air yang buruk. Sedangkan dari faktor eksternal antara lain iklim, cuaca, sumber air, serangan wabah regional, dan lain sebagainya. Pengendalian hama ikan lele. Dalam beternak lele, hama merupakan gangguan yang bersumber dari organisme besar, baik yang sifatnya predator, pengganggu, dan pesaing. Hama ikan lele yang bersifat predator adalah seperti musang, linsang, atau ular. Di daerah perkotaan, kucing pun kadangkala menjadi hama yang perlu diwaspadai. Selain itu, ada juga katak yang merupakan predator bagi benih lele yang masih kecil. Hama yang dikategorikan pengganggu adalah belut, terutama untuk yang beternak lele di kolam tanah. Binatang ini seringkali membuat lubang di pematang sehingga kolam bocor. Hama yang dikategorikan pesaing adalah ikan gabus atau mujair, karena ikan ini bisa berkembang biak dalam kolam melalui saluran masuk atau keluar air. Penanggulangan dari serangan hama bisa dilakukan dengan berbagai hal seperti memagari pinggiran kolam, menyaring jalan masuk dan keluar air, sampai menutup kolam dengan paranet. Apabila kita beternak lele secara intensif, biasanya gangguan hama jarang terjadi karena kolam relatif terawasi terus-menerus. Bagaimana sih pengendalian penyakit ikan lele? Oke, saya lanjut. Penyakit ikan lele hampir sama dengan penyakit yang ditemui pada ikan tawar lainnya. Penyakit yang biasa menyerang terdiri dari penyakit infeksi yang disebabkan jamur, protozoa, bakteri, dan virus. Berikut beberapa penyakit ikan lele yang disebabkan oleh infeksi. Ya, penyakit bintik putih atau white spot. Penyebabnya adalah protozoa dari jenis Staphylococcus multifilus. Ya, penyakit ini menyerang hampir semua jenis ikan air tawar. Pada ikan lele banyak menyerang benih. Bintik-bintik putih tumbuh pada permukaan kulit dan insang. Bila terkena ikan, akan menggosok-gosokkan badannya ke dinding atau dasar kolam.
Penyakit ikan lele ini dipicu oleh kualitas air yang buruk, suhu air terlalu dingin, dan kepadatan tebar ikan yang tinggi. Untuk mencegahnya agar ikan tidak terkena white spot, pertahankan suhu air pada kisaran 28 derajat Celcius dan gunakan air yang baik kualitasnya. Pengobatan untuk jenis penyakit ikan lele ini antara lain dengan cara merendam ikan dalam larutan formalin 25 cc per meter kubik air ditambah dengan malachit green 0,15 gram per meter kubik air selama 24 jam. Ya. Pada ikan lele yang sudah besar, penyakit ini juga bisa dihilangkan dengan memindahkan ikan ke kolam dengan suhu 28 derajat Celcius. Ya, yang kedua, penyakit gatal. Penyakit gatal ini disebabkan oleh protozoa jenis Trichodina sp. Gejala penyakit ikan lele Trichodinanias adalah ikan terlihat lemas, warna tubuh kusam, dan sering menggosok-gosokkan badannya ke dinding dan dasar kolam. Penyakit ikan lele ini menular karena kontak langsung dan juga lewat perantara air. Kepadatan ikan yang terlalu tinggi dan kekurangan oksigen disinyalir memicu perkembangannya. Ya, penyakit ikan lele ini bisa dicegah dengan mengatur kepadatan tebar dan menjaga kualitas air. Ya, penyakit ini bisa dihilangkan dengan merendam ikan dalam larutan formalin 40 ppm selama 12-24 jam. Yang ketiga, serangan bakteri Aeromonas. Ya, serangan bakteri Aeromonas hydrophila. Penyakit ikan lele yang ditimbulkan bakteri ini menyebabkan perut ikan menggembung, berisi cairan getah bening. Terjadi pembengkakan pada pangkal sirip dan luka-luka di sekujur tubuh ikan. Faktor pemicu penyakit ikan lele ini adalah penumpukan sisa pakan yang membusuk di dasar kolam. Untuk mencegahnya, upayakan pemberian pakan yang lebih tepat dan pertahankan suhu air 28 derajat Celcius. Pengobatan yang paling umum pada ikan benih adalah pemberian antibiotik oksitetraksiklin atau yang disebut juga dengan OTC. Yaitu caranya dengan mencampurkan OTC dengan pakan, takarannya 50 mg per kilogram pakan. Berikan selama 7-10 hari. Apabila penyakit ikan lele ini menyerang kolam pembesaran, gantilah air kolam 2 kali sehari. Pada saat penggantian air, tambahkan garam dapur dengan takaran 100-200 gram per meter kubik. Ya. Yang keempat, penyakit cotton wool disease. Penyebabnya juga bakteri Flexibacter columnaris. Ya. Bakteri ini menyerang organ dalam seperti insang. Ya. Gejala yang ditimbulkannya adalah terjadi luka atau lecet-lecet pada permukaan tubuh. Ada lapisan putih atau bintik putih, gerakan renang lambat, dan ikan banyak mengambang. Faktor pemicunya adalah pembusukan sisa pakan dasar dalam kolam dan suhu air yang naik terlalu tinggi. Pencegahannya dengan mengontrol pemberian pakan dan mempertahankan suhu air, yaitu sama 28 derajat Celcius. Ya, apabila ada anggaran lebih, berikan vaksin pada benih ikan untuk mengobati penyakit ikan lele, yaitu dengan memberikan OTC 50 mg per kilogram pakan yang diberikan 7-10 hari. Cara lainnya, rendam ikan dalam larutan OTC dengan dosis 3-5 ppm selama 12-24 jam. Ikan lele yang diberi antibiotik baru bisa dikonsumsi setelah 2 minggu. Ya, biar nggak berbahaya dalam tubuh kita. Jadi dibiarkan 2 minggu. Ya. Selanjutnya, penyakit karena serangan channel catfish virus atau CCV.
Virus ini tergolong ke dalam virus herpes. Ikan yang terinfeksi tampak lemah, berenang berputar-putar, sering tegak vertikal di permukaan, dan pendarahan di bagian sirip dan perut. Faktor pemicu penyakit ikan lele ini adalah fluktuasi suhu air, penurunan kualitas air, dan kepadatan tebar yang tinggi. Untuk mencegahnya serangan virus ini yaitu dengan cara memperbaiki manajemen budidaya, menjaga kebersihan kolam, dan pemberian pakan yang berkualitas. Pengobatan ikan yang telah terinfeksi jenis virus ini belum diketahui. Namun, penyakit ikan lele ini bisa pulih dengan meningkatkan kebersihan kolam seperti mengganti air kolam hingga terlihat putih. Ya. Selain penyakit ikan lele di atas, terdapat juga sejumlah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi, melainkan disebabkan oleh kondisi lingkungan seperti keracunan dan lain sebagainya. Itu salah satu penyakit-penyakit atau hama ya yang bikin budidaya ikan lele kita terkendala. Ya. Sebetulnya banyak sekali jenis penyakitnya. Ya, ada juga penyakit kuning. Penyakit ini diakibatkan karena kesalahan nutrisi pakan. Terus ada yang pecah usus atau rupture intestine syndrome atau RIS. Penyakit ikan lele ini terlihat dari gejalanya yang khas, yaitu pecahnya usus. Penyebabnya adalah pemberian pakan yang berlebihan. Ya. Terus selanjutnya ada juga yang kekurangan vitamin. Terus ada juga yang penyakit keracunan. Ya, penyakit keracunan ini ditimbulkan karena faktor lingkungan seperti air yang tercemar pestisida atau akibat kimia industri lainnya. Ya, oke. Ya, kalau ada kesempatan lagi nanti saya berikan gambar-gambarnya ya. Berikan gambar-gambarnya atau ciri-cirinya gimana penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena virus dan bakteri. Oke, saya sudah sampai di sini ya. Ya, sekali lagi mohon untuk like dan subscribe-nya ya, supaya Anda tidak ketinggalan ya, dengan video-video yang baru ya, yang insya Allah mengenai budidaya ikan lele atau budidaya ayam di sini. Ya, terima kasih atas respon positifnya. Ini semoga bermanfaat ya. Ya, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan selalu.